Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdallah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan kasih sayang Allah kepada kita. Kita diberikan olehnya nikmat sehat dan keimanan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan fardu Jumat. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin. Kemudian tak lupa kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keimanan dan ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal menuju akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Baqarah 197. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, iman dan takwa adalah dua kata yang senantiasa berdampingan dan beriringan, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Takwa itu sendiri artinya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sedangkan iman artinya meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Dan masih banyak lagi definisi takwa di kalangan para ulama. Namun semuanya bermuara kepada satu pengertian, yaitu seorang hamba yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab dan siksanya. Hal ini dapat terwujud dengan melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Begitu juga dengan iman. Kemudian mengenai perintah iman dan takwa itu sendiri banyak terdapat di dalam Al-Quran dan sebagai hadis di antaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surah Ali Imran 102. Dan di dalam surah dalam surah Al-Hasir, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasr ayat 18. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selain di dalam Al-Quran, perintah iman dan takwa itu juga terdapat di dalam sebagian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Attaqillaha haitsuma kunta wa abbis sayyi'atal hasanata tamhuma wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dalam Al-Quran, pada Quran surah Al-A'raf ayat 26, kita seharusnya mengenakan pakaian takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama ukhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum inna ja'alna sayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu ialah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surah Al-A'raf ayat 26. Kehidupan manusia tidak bisa dilepas dari pakaian. Sebagaimana makan dan minum, pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia. Hanya saja, tidak sedikit manusia yang tidak menyadari tentang fungsi sebenarnya pakaian. Akibatnya, pakaian yang mereka kenakan tidak memenuhi fungsi tersebut. Islam memiliki pandangan khusus tentang pakaian. Ayat ini adalah di antara yang menjelaskan tentang fungsi pakaian. Dijelaskan pula tentang pakaian terbaik bagi manusia. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dari ayat tersebut dijelaskan fungsi pakaian itu apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libas." Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Ayat ini terdapat dalam rangkaian ayat yang menceritakan kisah Adam mulai diciptakan hingga diturunkan di bumi. Dikisahkan pula bahwa diturunkannya Adam beserta istrinya itu tidak lepas dari peran iblis yang berhasil menggodanya. Kemudian ditegaskan, kami menjadi tempat kediaman dan kesenangan bagi manusia hingga waktu yang ditetapkan. Di bumi itu pula manusia hidup, mati, dan dibangkitkan. Al-A'raf ayat 24-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum
yaqussuna 'alaikum ayati famanit taqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Setelah itu dalam ayat ini diberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pakaian bagi manusia, sebuah perangkat amat penting bagi manusia hidup di dunia, baik untuk keperluan agama maupun keperluan dunia. Disebutkan ya Bani Adam, hai anak Adam, yang dimaksudkan adalah seluruh manusia. Kepada mereka ditegaskan anzalna alaikum libas, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Pengertian anzalna, kami turunkan, di sini adalah khalaqana lakum, kami ciptakan untuk kamu. Demikian dikatakan al-saukani. Bisa pula yang dimaksudkan adalah hujan. Dengan diturunkannya hujan, maka berbagai tumbuhan bisa tumbuh, termasuk tumbuhan yang menjadi bahan untuk pakaian bagi manusia. Ibnu Jarir mengutip dari Mujahid yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang Arab melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang dan tidak ada seorang pun yang mengenakan baju ketika tawaf. Maka ayat ini mengingatkan kepada mereka akan kebesaran nikmat Allah dan kekuasaannya atas mereka agar mereka ingat, lalu beriman, berislam, serta meninggalkan syirik dan kemaksiatan. Di antara nikmatnya adalah diturunkannya pakaian bagi mereka. Kemudian dijelaskan tentang kegunaan pakaian yuwari sautikum warisi, untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Menurut ayat ini ada dua kegunaan pakaian bagi manusia. Pertama, yuwari sauatikum, untuk menutupi auratmu. Kata sauata merupakan bentuk jamak dari kata sauah. Pengertian al-sauah adalah al-awarah, aurat. Menurut al-saukani, ini merupakan perkataan para ulama salaf. Disebutnya al-aurah dengan al-sau'ah karena membuat pelakunya menjadi buruk ketika terbuka, sehingga sebagaimana dijelaskan para mufassir seperti Ibnu Jarir al-Tabari, Bakawi, dan lain-lain, pengertian ayat ini adalah yastaru auratikum, menutupi auratmu. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dikatakan pula oleh Imam Al-Qurtubi, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat ini menjadi dalil atas wajibnya menutup aurat. Memang ada yang mengatakan ayat ini hanya menunjukkan pemberian nikmat. Namun menurut Al-Qurtubi, pendapat yang pertama lebih sahih. Alasannya termasuk dalam cakupan pemberian nikmat adalah menutup aurat. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan telah menjadikan bagi anak cucu Adam menutup aurat mereka dan menunjukkan perintah untuk menutup aurat. Di samping itu juga tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenai wajibnya menutup aurat dari pandangan manusia. Kedua, sebagai risi, artinya zinah, perhiasan, diambil dari kata risi al-tais, bulu burung, sebab bulu itu merupakan perhiasan bagi burung. Demikian penjelasan Sahabuddin Al-Alusi. Ibnu Zaid juga menafsirkan sebagai al-jamal, keindahan. Ibnu Katsir memakai al-risi sebagai sesuatu yang membuat sesuatu lebih bagus. Dijelaskan oleh Al-Zamakhsyari, perhiasan merupakan tujuan yang dibenarkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Nahl dan Quran surah Al-Nahl ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Namun ini merupakan fungsi pelengkap sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir. Menurut mufassir tersebut, menutup aurat merupakan perkara al-daruriyat, keharusan, sedangkan kegunaan sebagai perhiasan ini merupakan al-takmilat,
wa al-ziyadat, pelengkap dan tambahan. Bertolak dari penjelasan tersebut, pakaian yang dikenakan manusia dikategorikan belum memenuhi kriteria sebagai pakaian yang benar, manakala belum menutup aurat. Maka orang yang mengenakan pakaian seperti itu masih terkategori telanjang. Rasulullah SAW menyebut mereka sebagai kasiat, ariyat, wanita berpakaian tapi telanjang. Wanita yang demikian ditambah lagi dengan sikapnya yang cenderung maksiat dan mengajak maksiat diancam tidak mencium bau surga. Jemaah yang dimuliakan Allah, pakaian takwa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walibas al-taqwa dzalika khair." Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menerangkan bahwa takwa adalah sebaik-baik pakaian. Ada beberapa penafsiran, setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, libas pakaian dalam pengertian hakiki, sehingga yang dimaksud dengan libas al-taqwa adalah pakaian sebagaimana diterangkan dalam kalimat sebelumnya. Sehingga yang dimaksud pakaian takwa adalah pakaian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan berguna sebagai penutup aurat dan perhiasan. Kedua, libas pakaian dalam pengertian majazi, kiasan. Menurut Ibnu Abbas, libas al-taqwa adalah amal soleh. Qatadah dan Al-Sudi menafsirkannya sebagai iman. Al-Hasan berpendapat bahwa yang dimaksud adalah al-haya, malu, sebab itu mendorong kepada ketakwaan. Urwah bin Zubair memaknainya sebagai sikap takut kepada Allah. Dikemukakan Al-Zamakhsyari dan Al-Syaukani, pakaian takwa adalah pakaian wara' dan menjauhi kemaksiatan. Ditegaskan Al-Syaukani, jika yang wara' dan takut kepada Allah itu merupakan pakaian yang paling baik dan indah. Pengertian ini meliputi seluruh keadaan dan perbuatan yang tercantum dalam ketakwaan dan semua penafsiran yang disebutkan para ulama tersebut. Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya, "Dzalika min ayatillah la allahum yadzakkarun." Yang demikian itu adalah sebagaimana dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Kata dzalika merupakan isim al-isarah, kata petunjuk. Objek yang ditunjukkan adalah diturunkannya semua pakaian yang disebutkan sebelumnya, termasuk min ayatillah, yakni yang menunjukkan atas besarnya, fadhillahnya, dan kesempurnaan rahmatnya. Demikian Al-Alusi dalam tafsirnya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian disebutkan bahwa semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar mereka ingat la allahum yazakkarun, yakni mereka mengetahui nikmat-nikmatnya atau mereka bisa menerima nasihat lalu menjauhi perbuatan tercela. Demikianlah pakaian merupakan salah satu kenikmatan dari Allah kepada manusia yang wajib disyukuri. Cara penting untuk mensyukuri adalah dengan menggunakan pakaian sesuai fungsinya yang ditetapkannya, menutup aurat dan menjadi perhiasan. Dan tidak kalah pentingnya dengan menerima, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, yakni menerapkan seluruh syariahnya tanpa terkecuali. Maka mereka yang tidak mau menutup auratnya dengan pakaian dan enggan dengan syariahnya berarti tidak termasuk hamba yang bersyukur kepadanya. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun tidak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'u minhum